Kalau jika tidak ada yang ingin ditanya, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Nah, soal nomor 3, buah titik merasakan medan listrik. Di sini, sebuah titik merasakan medan listrik sebesar minus 6,4 kali 10⁵ newton per coulomb sebagai akibat dari elektron di sekitarnya. Nah, berapa dan kemana arah gaya coulomb yang dialami pada titik tersebut gitu. Ditanya lagi, maaf, diketahui medan listrik ya. Medan listrik itu simbolnya E, karena medan listrik ini merupakan besaran vektor, jadi memiliki arah. Nah, minus 6,4 kali 10⁵ newton per coulomb. Kemudian yang ditanya itu yang ditanya berapa gaya coulombnya dan arah gaya coulomb. Selanjutnya, nah, karena medan listrik itu berelasi juga dengan gaya coulomb, sehingga kita dapat memperoleh persamaan bahwa besarnya medan listrik itu akan sebanding dengan gaya coulombnya dan berbanding terbalik dengan muatan si elektron. Ya. Jadi medan listrik akan berbanding lurus dengan gaya coulombnya dan berbanding terbalik dengan muatan. Gitu. Nah, di mana si nol ini adalah besar muatan. Jadi karena di soal itu kan nggak diketahui ya tadi, nggak ada tuh muatannya itu besarnya berapa gitu. Jadi karena dalam fisika itu muatan itu pasti yang dibicarakan di sini adalah si elektron gitu, si elektron. Nah, karena apa ya? Karena kan ada elektron, proton, neutron, ada ketiga ini. Nah, dalam elektrostatistika itu pasti akan membahas si elektron gitu. Sama si elektron, proton maupun neutron, dia itu pasti memiliki besar muatan, masanya masing-masing itu. Itu udah memiliki tetapan besar muatan dan masanya dan lain sebagainya gitu. Nah, besar muatan elektron itu sebesar minus 1,6 kali 10⁻⁹ coulomb gitu ya. Muatan elektron itu besarnya segini. Nah, maka kita dapat menentukan besar gaya coulombnya yang dirasakan. Dari persamaan ini kita dapat memperoleh bahwa gaya coulomb itu sama dengan medan listriknya dikali dengan muatan si elektronnya, gitu ya. Sehingga muatan elektron sama dengan minus 1,6 kali 10⁻⁻⁹ dikali medan listriknya minus 6,4 kali 10⁵, gitu. Sehingga besarnya gaya coulombnya yaitu 10,24 kali 10⁻⁴ newton. Nah, maka gaya coulomb yang bekerja yaitu ke arah sumbu Y positif. Nah, saya ingin bertanya nih, kenapa di jawabannya itu mengarah ke sumbu Y positif? Ada yang tahu alasannya kenapa? Jadi si gayanya ini mengarah ke sumbu Y positif.
Ada yang mau menjawab? Gimana? Ada yang tahu kenapa mengarah ke sumbu Y positif? Nah, kira-kira suara saya terdengar? Jelas? Oke. Silahkan ya, bagi teman-teman yang bisa tidak terkendala jaringan, silahkan menyalakan kameranya gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kenapa di sini arahnya sumbu Y? Jadi karena ada di sektor, nah karena ini kan besar gaya kolom ini memiliki arah ya, karena dia besaran sektor, jadi memiliki arah. Nah di sektor itu kan ada kalau di koordinat kartesian itu ada x, y, sama z. Nah, dimana kalau mengarah ke sumbu x itu disimbolkan dengan i, kemudian y itu disimbolkan dengan z ya, kalau ke arah sumbu y, kemudian ke arah sumbu z disimbolkan dengan k gitu. Jadi sudah jelas karena di soal ini medan listrik adalah mengarah ke J, berarti dia ke arah sumbu Y gitu. Kalau dia I berarti mengarah ke sumbu X, dan kalau K berarti dia mengarah ke sumbu Z. Nah selanjutnya untuk melihat positif dan negatifnya itu dilihat dari hasil nilai gaya yang didapat gitu ya. Karena di sini positif tidak negatif, berarti dia memang bernilai positif gitu. Nah, gitu. Kira-kira gimana untuk soal nomor 3 seperti ini? Apakah bisa mengikuti teman-teman semua? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke, kalau aman, kita lanjut ke soal nomor 4. Diketahui sebuah kawat bermuatan seragam. Kawat bermuatan seragam dibentuk menyerupai setengah lingkaran dengan jari-jari R besar. Apabila rapat muatan linier pada kawat tersebut adalah lambda, maka besar muatan di titik pusat lingkaran tersebut adalah, nah, jadi di sini kita dapat diketahui ya, diketahui jari-jarinya tuh jari-jari kita simbolkan sebagai R besar. Kemudian di sini di soal nomor 4, rapat muatan itu disimbolkan sebagai lambda. Rapat muatan lambda ya. Nah, lambda. Rapat muatan itu apa? Rapat muatan adalah besarnya muatan yang mengalir per satuan luas. Atau besarnya muatan dibagi luas ya, I per L. Gitu. Ditanya besar muatannya. Nah, I ya, I di pusat lingkaran. Di pusat lingkaran. Setelah kita udah menganalisis si soal ini maunya apa, yang diketahui apa, nah, kemudian nah ini
Jadi bentuk gambar sistemnya seperti ini ya, setengah lingkaran, kemudian ini sebagai sumbu Y, ini sumbu Y, kemudian ini sumbu X. Gitu. Sumbu X, kemudian ini medan listriknya gitu ya. Nah, selanjutnya dari hukum Coulomb kita juga dapat menentukan, memperoleh ya medan listrik juga gitu. Nah, kalau di soal sebelumnya kan medan listrik sama dengan apa? F dibagi muatannya. Nah, dari hukum Coulomb juga dapat kita ketahui bahwa medan listrik sama dengan K dikali mutlak ya, K-nya R kuadrat. Nah, di sini ya. Kemudian dari soal tadi bahwa rapat muatan sama dengan Q per L. Gitu. Nah, karena kita ingin menghitung di setiap elemen kecilnya berarti bentuk diferensial ya, D, E sama dengan K, DQ per R kuadrat. Gitu. Nah, dari sini berarti Q sama dengan lambda dikali L. Nah, kita substitusikan muatannya sama dengan lambda ini ya, lambda dikali BL per R kuadrat. Nah, ini kita simpan dulu persamanya. Nah, kita sudah mendefinisikan medan listrik di setiap elemen kecilnya bahwa K lambda dikali DL per R kuadrat. Nah, kita meninjau di sistem yang kita punya bahwa medan listrik itu akan terus mengalir dari arah manapun gitu. Dia akan mengalir dari sini, dari sini, dari sini, kemudian dari sini gitu ya. Dari sini dia akan mengarah dari manapun gitu. Kemudian di sini kan ada sumbu X sama sumbu Y. Berarti kita menghitung DEX dan DEY ya. Nah, karena medan listrik yang ada di sumbu X itu bernilai 0, ya DEX itu bernilai 0, jadi kita tidak perlu menghitungnya. Jadi kita tidak perlu menghitung karena medan listrik yang ada di X ini bernilai 0 karena dia saling menghilangkan gitu. Karena saling menghilangkannya karena muatannya tadi seragam sama dia akan tolak menolak ya, tolak menolak ke sini, jadi nggak ada nih medan listrik di sumbu X karena saling menghilangkan sehingga medan listrik di sumbu X bernilai 0 dan jadi yang perlu kita hitung adalah di daerah medan listrik di DEY karena setengah lingkaran ya berarti muatan elektron akan berada di sekitar sini, di bawah nggak ada gitu. Oke. Nah, kita sudah mendefinisikan, kita akan menghitung dan meninjau medan listrik yang ada di sekitar daerah ini, sumbu Y ini. Gitu ya. Nah, DEY, misalnya DEY sama dengan, nah ini kan DE, ini DE ya, ini DE tadi, nah ini theta, di sini ada theta. Berarti kalau dia sumbu Y sama dengan DE cos theta. Gitu ya. Nah, sudah DE sama dengan, kita kan sudah mendefinisikan elemen medan listrik untuk elemen kecil tadi ini. Jadi kita substitusikan aja nilainya K lambda DL per
R kuadrat cos theta. Yang sama dengan K lambda. Nah, DL di sini adalah DL sama dengan, nah, oh ya, nah tadi kan kita sudah diketahui ya di soal bahwa membentuk menyerupai setengah lingkaran dengan jari-jari itu R besar. Gitu. Jadi di sini R besar, di sini R besar. Nah, DL sama dengan D theta R dikali D theta. Ya, jadi DL ini sama dengan R dikali D theta per R kuadrat. Sama ya, jaraknya. R kuadrat cos theta. Nah, lambda sama dengan, ini habis, ini, jadi per R D theta cos theta. Nah, selanjutnya kita ingin mencari medan listrik di sumbu Y gitu secara keseluruhannya gitu. Nah, untuk menghilangkan si B ini berarti kita integralkan gitu ya. Jadi untuk menghilangkan E ini sama dengan ini ya konstanta kita keluarkan lambda R integral cos theta d theta. Nah, kita integralkan dari mana ke mana? Yaitu karena ini berbentuk setengah lingkaran ya. Setengah lingkaran itu berarti 180 derajat. Nah, kemudian 180 derajat karena kita ini setengahnya di sini, berarti pi dari pi per 2 sampai minus dari minus setengah pi per 2 sampai pi per 2. Langsung aja, E sama dengan K lambda R. Nah, integral cos theta berapa? Ada yang masih ingat integral cos theta? Sin theta, Kak. Sin theta ya. Sin theta minus pi per 2 sampai pi per 2. Nah, E sama dengan K lambda R sin theta, sin pi per 2 ya, pi per 2 minus sin minus pi per 2. Gitu. Gitu ya. Ini sama dengan K lambda per R sin pi per 2 minus sin minus pi per 2. Sin pi per 2 berapa? Sin pi per 2, ada yang tahu? Berapa sin pi per 2? Pi kan 180. Berarti 180 dibagi 3. Berapa? Sin pi per 2, sin 90 lah. Sin 90. Sin 1. 1 aja. 1 ya. Sin pi per 2 sama dengan 1. Berarti kalau sin minus pi per 2, berapa jadinya? Minus 1, Pak. Minus 1 ya. Minus 1. Nah, oke. E sama dengan K lambda per R 1, ini 2 ya. 2. Jadi E sama dengan 2K lambda per R.
Nah, ini kita baru mendapatkan medan listriknya. Sedangkan yang ditanya tadi adalah besar muatannya di titik pusat lingkaran. Iya. Nah, dari persamaan rapat muatan tadi bahwa I per luasnya ya. Gitu. Nah, berarti I sama dengan lambda dikali L. Nah ini kan besarnya medan listrik sama dengan 2 K lambda per R. Nah, kita substitusikan si rapat muatan ini. I dibagi L per R. Sehingga ini ya, harus hilang 2K I per L. Nah, ini sama dengan medan listriknya dikali jari-jari dikali L per 2K. Nah, sampai sini. Kita udah dapat nih besar muatannya. Untuk soal nomor 4, gimana? Apakah bisa mengikuti teman-teman semua? Aman? Atau ada yang ingin ditanyakan? Maaf Kak, bisa ke slide sebelumnya Kak? Oke. Yang ini? Sudah Kak. Sudah. Yang lain bisa mengikuti semua ya? Aman untuk soal nomor 4? Aman, Kak. Aman. Oke. Enggak. Selanjutnya kita bahas soal nomor 5. Soal nomor 5, soal nomor 5, sebuah lempeng logam berbentuk lingkaran. Nah, jika nomor 4 tadi berbentuk setengah lingkaran, ini berbentuk lingkaran yang mengandung muatan yang terdistribusi merata dengan rapat muatan sebesar tau. Gitu ya. Jadi tadi soal nomor 4, rapat muatan didefinisikan dengan lambda, di soal nomor 5, tau ya. Jadi berapa besar muatan yang dirasakan oleh titik yang terletak jauh dari cakram. Gitu. Ketahui. Nah, rapat muatan tadi adalah tau. Nah, merupakan besarnya banyaknya muatan dibagi luas, gitu. Banyaknya muatan dibagi luas atau itu sama dengan tau. Yang ditanya besar muatan di titik terjauh. Jadi sistemnya tadi seperti ini ya, berbentuk lingkaran. Kemudian di sini titik terjauh kita misalkan di titik P. Ini ya titik terjauhnya P. Nah, kita perlu meninjau medan listrik yang ditimbulkan oleh si muatan listrik pada elemen luas lempeng logam. Jadi yang kita amati itu di sini medan listrik yang di daerah di akhir warna hitam ini, ya. Nah, pertama luas lingkaran. Ada yang tahu luas lingkaran? Masih ingat luas lingkaran? Sama dengan VR kuadrat. VR kuadrat ya. Nah, luas lingkaran sama dengan VR kuadrat gitu. Karena kita ingin menghitung di elemen kecilnya, berarti DA sama
per dr sama dengan, nah ruas lingkaran itu kan PR kuadrat, jadi kita turunkan terhadap R, dr ya, dA per dr sama dengan PR kuadrat diturunkan terhadap R, berarti 2 PR. Sehingga dA sama dengan 2 PR dr. Nah ini kita simpan persamaan ini. Kita skip dulu. Nah tadi kan rapat muatan sama dengan banyaknya muatan dibagi luasnya, dibagi luas penampang. dA ya, karena kita ingin menghitung di setiap elemen kecilnya, berarti maaf. Rapat muatan tadi kan di soal nomor 5 didefinisikan sebagai tau ya, tau sama dengan I. Nah, dA di sini kita substitusi dari ini tadi, ini 2 PR dr, 2 PR dr. Sehingga dI sama dengan rapat muatan dikali 2 PR dr. Gitu. Dan ini kita simpan dahulu. Sama seperti tadi, kan di soal nomor 5 ini yang ingin ditanya adalah besar muatan. Nah, kita pertama meninjau dulu medan listriknya. Nah, medan listrik tadi itu apa? DE sama dengan K I per R kuadrat gitu. Ya, medan listrik. Nah, sama di sebelumnya bahwa medan listrik itu akan terus mengalir di berbagai arah gitu. Nah, di sini karena titik P di sini ya, karena kita meninjau di titik terjauh ini P, sama seperti tadi bahwa medan listrik yang di sumbu X, sumbu Y ya. Nah, ini kan sumbu Y. Ini sumbu Y, di sini sumbu X. Di sumbu Y dia akan saling menghilangkan gitu. Karena titik terjauh di sini P, jadi kita perlu meninjau yang di sumbu X gitu ya. Jadi DE X sama dengan K I sebagai X fungsi X R kuadrat. Nah, karena tadi kita ingin meninjau yang di X ya, medan listrik di X, medan listrik di X. Berarti ini sama dengan Q-nya sama dengan dx per R. Muatan, jadi muatan yang mengalir di sumbu X dibagi jaraknya, gitu, si R ini. Sehingga dx sama dengan K dx R pangkat 3. Ini kita simpan dulu. Kita sudah mendefinisikan medan listrik yang akan kita hitung ini besarnya. Gitu. Nah, coba kita lihat lagi nih di gambar sistem yang kita punya. Nah,
ini kan apa namanya titik terjauh yang ingin kita hitung. Kemudian di sini jari-jarinya dari jari-jari muatan listrik pada elemen luas kelenteng logamnya. Nah, kita perlu menentukan berapa jarak dari titik yang ingin kita hitung, yaitu dari sini ke sini. Ini ya jaraknya. Nah, L kita coba kita simbolkan sebagai L besar. Jadi dengan teorema Pythagoras, L sama dengan di sini X ya, tuh, X kuadrat ditambah ini R ya, R kecil dari soal tadi R kuadrat gitu. Jadi sama dengan sama aja ya berarti X kuadrat ditambah R kuadrat pangkat, kalau akar itu pangkatnya setengah ya, setengah. Nah, DEX sama dengan K DQX sebagai fungsi X. Nah, R di sini adalah jarak tadi, jarak yang ingin kita tinjau di titik terjauh itu. Jadi R-nya kita masukkan itu ya, X kuadrat ditambah R kuadrat pangkat setengah pangkat 3 gitu. Jadi DEX sama dengan K DQX per sifat pangkat ya, berarti R kuadrat tambah X kuadrat, berarti kalau dikali itu kalau sifat pangkat kayak gini berarti dikali ya 3/2 pangkat dipangkatkan. Nah, kita sudah dapat persamaan ini. Sudah. Nah, tadi kita dari definisinya ya bahwa DE X sama dengan K DQ X per X kuadrat ditambah R kuadrat pangkat 3/2. Nah, kemudian kita misalkan X kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan T kuadrat. Kita misalkan ini ya, X kuadrat sama dengan T kuadrat. Nah, selanjutnya pembuktian dulu. Biar tidak bingung kenapa ini ya, pembuktian dulu ya bahwa D T kuadrat diturunkan terhadap DR. Nah, kita turunkan dulu. Sehingga di sini dt kuadrat ya, kita turunkan terhadap dr sama dengan 2r d2r. Sehingga dt kuadrat sama dengan 2r dr. Yang selanjutnya dt kuadrat kita turunkan terhadap t sama dengan dx kuadrat plus t kuadrat per dt. dt kuadrat sama dengan per dt sama dengan 2t. Jadi dt kuadrat sama dengan 2t dt. Nah, jadi dari dua persamaan ini dapat kita tulis bahwa 2R ya,
2R dr itu sama dengan 2T dt ya. Dan 2T dt. Habis berarti sama dengan dr sama dengan T per R dt. Oke. Di sini. Ini kita simpan dulu. Jadi persamaan tadi dEx sama dengan K dQx X kuadrat plus R kuadrat pangkat 3 per 2. dEx sama dengan K Nah, tadi kan kita substitusikan bahwa ini ya, nah, kita sebelumnya sudah mendefinisikan bahwa